Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang coaching, counseling, dan mentoring. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Andra Vela Venia dan saya sendiri yaitu Salsa Nabila. Apa itu coaching? Eh, Menurut ICF 2012, coaching secara umum coaching itu diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan ini merupakan hal yang umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan yang praktis, pengembangan sikap dan kemampuan dan kecakapan. Tujuan dari coaching sendiri itu untuk mengiringi atasan menjadi lebih efektif dalam melaksanakan beberapa perubahan seperti proses integrasi dalam merger maupun saat ada pengurangan karyawan, menandai permasalahan kinerja, atau pada saat mengembangkan kemampuan baru sebagai bagian dari program pengembangan kepemimpinan. Coaching itu membantu karyawan memahami bagaimana perilaku mereka dapat memberikan kontribusi terhadap situasi yang sedang berjalan. Jenis-jenis coaching. Em, Jenis-jenis coaching menurut Coaching Guide Olympic Malik dan Aziz 2018 yaitu driver, yaitu beberapa manajer memilih untuk mendorong dan mengatakan apa yang karyawan harus lakukan. Yang kedua itu ada persuader, yang lainnya memilih untuk membujuk dan mencoba sendiri apa yang karyawan inginkan. Yang ketiga itu ada amiable, yaitu lainnya menggunakan gaya yang ramah dengan mengutamakan perasaan dan mendesak karyawan melakukan apa yang dirasa benar atau apa yang karyawan rasa caranya benar. Analyzer yaitu manajer yang memilih untuk menganalisis dan cenderung mengikuti aturan dan prosedur bagaimana mewujudkannya. Yaitu ada prinsip coaching, yaitu yang pertama ada stress personal motivator, yaitu penekanan pada motivator pribadi, eh, energi dan komitmen pekerja terhadap perbaikan kinerja didorong oleh tujuan, kepentingan, dan keinginan individu. Use visioning atau menggunakan wawasan ke depan, yaitu menyelaraskan gambaran pekerja tentang masa depan yang diinginkan dengan citra sukses organisasi. Yang ketiga itu ada establish goal, yaitu membangun tujuan, yaitu harus membangun tujuan yang spesifik, terjangkau dan relevan, memberikan arah yang jelas dan kerangka kerja dengan mengukur kemajuan. Yang keempat itu ada create development plans atau menciptakan rencana pengembangan, yaitu rencana pengembangan berorientasi tindakan memberikan peluang kolaborasi untuk memaksimumkan kekuatan dan berkembang dalam bidang yang memerlukan perbaikan. Yang kelima itu ada strive for excellence, yaitu bekerja keras mencapai keunggulan. Prinsip ini itu menekankan pada keunggulan dan memberikan standar untuk mengukui progres dan prestasi kerja. Yang keenam itu ada provide necessary research, atau menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti informasi, alat, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pekerja dalam mencapai prestasi dan tujuan pengembangan. Recognize accomplishment atau mengenal prestasi seperti pujian dan pengakuan atas kemenangan kecil dapat mendorong self-esteem dan memberi pekerjaan rasa percaya diri. Selanjutnya itu ada contoh coaching. Skenarionya yaitu Maria adalah seorang karyawan yang berkinerja baik, tetapi dia merasa terjebak dalam rutinitas pekerjaannya dan merasa tidak termotivasi dan dia ingin mencapai lebih banyak dalam karir profesionalnya, tetapi dia tidak yakin dari mana harus memulainya. Untuk sesi coachingnya, yang pertama itu identifikasi harapan dan tujuan. Pada awal sesi, Maria dan coachnya yaitu David membahas harapan dan tujuan jangka panjang Maria dalam karir profesionalnya. Maria menyatakan bahwa dia ingin mengembangkan keterampilan kepemimpinan, memperluas jaringan profesionalnya, dan meningkatkan tanggung jawabnya di tempat kerja. Pemetaan rencana karir, yaitu bersama-sama Maria dengan David menciptakan peta jalan karir yang mencakup langkah-langkah yang konkret yang perlu diambil Maria untuk mencapai tujuannya. Hal ini mencakup identifikasi peluang pengembangan
pengembangan proyek-proyek spesifik yang dapat mengeksposnya pada tanggung jawab baru dan sumber daya untuk membantu pengembangan keterampilan kepemimpinannya. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan. David membantu Maria dalam mengidentifikasi keterampilan kepemimpinan tertentu yang perlu diperkuatnya untuk mencapai tujuan. Mereka berdiskusi tentang pelatihan, workshop, atau mentorship yang mungkin dapat membantu Maria dalam pengembangan keterampilan tersebut. Yang keempat itu eksplorisasi jaringan profesional. Maria dan David membahas cara untuk memperluas jaringan profesional Maria melalui partisipasi dalam acara industri, pertemuan jaringan, atau melalui koneksi yang sudah ada dalam organisasi mereka. Yang kelima itu mengatasi hambatan dan ketidakpastian. Maria mengungkapkan beberapa ketidakpastian dan hambatan yang dia rasakan dalam mencapai tujuannya, seperti ketakutan akan gagal atau kekhawatiran tentang waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. David membantu Maria dalam mengatasi hambatan-hambatan ini dengan menyediakan dukungan, membagikan pengalaman pribadi, dan menawarkan strategi untuk mengelola ketidakpastian. Yang keenam itu pemantauan dan umpan balik. Maria dan David sepakat untuk melakukan pertemuan rutin untuk memantau kemajuan Maria dan memberikan umpan balik. Mereka menetapkan jadwal pertemuan berkala di mana mereka dapat meninjau progres, mengevaluasi strategi yang digunakan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Melalui sesi coaching ini, Maria dapat mengembangkan rencana yang konkret untuk mencapai tujuan karir dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk melangkah maju dalam pengembangan dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Andra Vela Venia. Yang selanjutnya ada apa itu konseling. Pengertian konseling tersendiri adalah konseling merupakan proses di mana manajer atau konsultan memberikan bimbingan, umpan balik, dan dukungan kepada individu atau tim dalam organisasi untuk meningkatkan manajemen stres, pengembangan keterampilan, keseimbangan hidup kerja, serta remunerasi dan intensif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas individu dan tim, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik bagi perusahaan secara keseluruhan. Jenis-jenis konseling tersendiri yaitu ada konseling kerja, itu fokusnya adalah membantu karyawan meningkatkan kinerja di tempat mereka bekerja. Lalu yang kedua ada konseling pengembangan karir. Konseling ini membantu karyawan merencanakan jalur karir mereka dalam organisasi. Lalu yang ketiga ada konseling keseimbangan hidup kerja. Dalam upaya untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan, konseling ini membantu karyawan menemukan keseimbangan yang sehat antara hidup kerja dan hidup pribadi. Lalu yang keempat ada konseling manajemen stres. Konseling ini membantu karyawan dalam mengelola stres yang mungkin bisa timbul dari tuntutan pekerjaan atau faktor-faktor lain di luar pekerjaan. Lalu yang kelima ada konseling remunerasi. Ini terkait dengan sistem kompensasi dan intensif di perusahaan. Konseling ini bisa membantu karyawan memahami struktur kompensasi, menilai kinerja mereka dalam konteks sistem penghargaan, dan memberikan saran tentang cara meningkatkan penghargaan mereka. Lalu yang terakhir ada konseling pengembangan keterampilan. Ini juga membantu karyawan dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan karir mereka. Lalu yang selanjutnya ada prinsip konseling. Prinsip-prinsip konseling yang penting untuk dipertimbangkan adalah kepatuhan hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya konseling sesuai dengan semua hukum yang berlaku dalam hal kinerja, remunerasi, dan perlindungan karyawan. Lalu yang kedua ada transparansi. Konseling juga harus bersifat transparan dengan karyawan memahami kriteria evaluasi kinerja dan dasar untuk sistem remunerasi. Lalu yang ketiga adalah keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa sistem kinerja dan remunerasi adil bagi semua karyawan tanpa diskriminasi. Lalu yang keempat ada objektivitas konseling harus didasarkan pada data dan bukti yang objektif, bukan pada preferensi pribadi atau bias.
Lalu yang keempat ada umpan balik konstruktif. Konselor harus memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada karyawan, membantu mereka dalam memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang kelima ada kolaborasi. Konseling harus melibatkan karyawan sebagai mitra dalam proses perencanaan karir, peningkatan kinerja, dan pengembangan keterampilan. Lalu yang keenam ada keselarasan dengan tujuan organisasi. Ketujuh ada kesinambungan. Konseling ini bukan termasuk kegiatan satu kali, tetapi proses berkelanjutan yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian secara teratur. Contoh konseling tersendiri adalah sebagai skenario kita mencontohkan Andi adalah seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi. Dia telah memperhatikan bahwa kinerja salah satu seorang anggota timnya, Budi, menurun dalam beberapa bulan terakhir. Budi tampak kurang termotivasi dan kurang fokus dalam mengerjakan pekerjaannya. Andi menyadari bahwa dia perlu melakukan sesuatu untuk membantu Budi meningkatkan kinerjanya dan memotivasi dia kembali. Lalu sebagai langkah-langkah konselingnya, eh, yang pertama itu adalah pengamatan dan identifikasi masalah. Andi mulai dengan mengamati perilaku dan kinerja Budi secara objektif. Dia mencatat tren penurunan kinerja dan mencoba untuk mengidentifikasi akar penyebabnya. Lalu yang kedua adalah sesi konseling pribadi. Andi juga mengatur pertemuan pribadi dengan Budi untuk membahas kekhawatiran tentang kinerjanya. Dia memastikan suasana terbuka dan ramah sehingga Budi merasa nyaman berbicara tentang masalah yang mungkin sedang dia hadapi. Lalu yang ketiga ada umpan balik dan evaluasi kinerja. Jadi selama sesi konseling, Andi memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada Budi tentang kinerjanya. Dia membagikan data kinerja yang terukur seperti hasil proyek dan evaluasi kinerja sebelumnya. Lalu yang keempat ada identifikasi masalah dan solusi. Bersama-sama Andi dan Budi mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang mungkin mempengaruhi kinerja Budi, seperti kurangnya motivasi dan kebingungan tentang harapan pekerjaan. Mereka juga berdiskusi tentang strategi untuk mengatasi masalah-masalah ini, termasuk pengembangan keterampilan dan perubahan dalam pendekatan kerja. Lalu yang kelima ada perencanaan tindakan. Andi dan Budi ini bekerja sama untuk menyusun rencana tindakan yang spesifik dan realistis. Untuk membantu Budi meningkatkan kinerjanya, rencana ini mencakup tujuan kinerja yang dapat diukur, langkah-langkah yang harus diambil, dan jadwal untuk memantau tujuan. Dukungan dan pengikut. Andi berkomitmen untuk memberikan dukungan terus-menerus kepada Budi saat dia mau berusaha memperbaiki kinerjanya. Dia menegaskan bahwa Budi tidak sendirian dalam proses ini dan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mentoring. Apa sih itu mentoring? Mentoring itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan pendampingan atau suatu kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang membantu mengembangkan potensi suatu individu atau kelompok. Biasanya kegiatan mentoring itu dibimbing langsung oleh seseorang yang berpengalaman atau dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain. Mentoring itu berfokus pada pengembangan pola pikir atau karakter positif mengenai karir, kehidupan pribadi, dan impian atau cita-cita yang ingin dicapai. Tujuan utamanya mentoring itu mendukung seseorang untuk memaksimalkan potensi, mengembangkan karir, serta meningkatkan kinerja agar peserta bisa menjadi orang yang lebih baik sesuai target yang diingin dicapai. Selanjutnya ada tipe-tipe mentoring, yaitu pertama itu ada one-on-one mentoring. Dalam one-on-one mentoring ini, pendampingnya dilakukan antara satu mentor bersama satu mente saja untuk membantu pengembangan karir dan potensinya. Yang kedua itu ada group mentoring. Dilakukan dengan melibatkan satu mentor melakukan pendampingan terhadap beberapa mente sekaligus dalam satu kelompok. Tipe yang satu ini itu dinilai kurang efektif karena dibandingkan dengan metode one-on-one, mente tetap bisa mendapatkan manfaat belajar dari mentor dan interaksi dengan teman-teman satu kelompok. Selanjutnya itu ada tim mentoring. Perbedaan tim mentoring dengan grup mentoring yaitu kalau tim mentoring melibatkan banyak mentor, bukan hanya satu orang mentor saja.
Dengan kata lain, tim mentoring itu sekelompok mentor dan sekelompok mente yang melakukan sesi pendampingan sebagai sebuah tim. Selanjutnya itu ada peer mentoring, hampir mirip dengan one-on-one mentoring karena pendamping ini sama-sama terdiri dari dua orang. Hanya saja bedanya kedua orang tersebut berasal dari level karir atau rentang usia yang sama. Tujuannya itu untuk saling berbagi pengalaman, keahlian, belajar bersama, dan saling mendukung. Biasanya pendampingan jenis ini dilakukan antar sesama departemen atau divisi sebuah perusahaan. Yang kelima itu ada distance atau e-mentoring. Dengan kemajuan teknologi, tipe pendampingan ini memungkinkan untuk diadakan tanpa harus face to face. Yang keenam itu ada reverse mentoring. Reverse mentoring yaitu ketika seorang junior membimbing orang yang lebih senior dalam sebuah perusahaan. Yang ketujuh itu ada speed mentoring. Mentoring ini merupakan inovasi pendampingan yang cukup unik, biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu. Mente bisa berkonsultasi dengan beberapa mentor secara bergantian. Yang kedelapan itu ada flash mentoring. Seperti namanya, flash mentoring itu sesi pendampingan cepat untuk mempelajari informasi atau keahlian spesifik. Perbedaan mentor dengan coaching itu dari aspek jangka waktu, coaching itu jangka waktunya pendek, hanya berkisar 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau mentoring itu jangka waktunya panjang, bisa berlangsung 1 atau 2 tahun atau bahkan lebih lama. Secara aspek fokus, kalau coaching itu fokus pada kinerja, sedangkan mentoring itu fokus pada pengembangan. Yang ketiga itu perbedaan terhadap aspek struktur. Kalau coaching itu biasanya dijalankan secara terjadwal dan rutin. Kalau mentoring itu pertemuannya bersifat lebih informal berdasarkan kebutuhan mentenya. Yang keempat itu terhadap aspek keahlian. Kalau coaching itu, coach direkrut karena keahlian di bidang tertentu sesuai dengan skill yang ingin ditingkatkan. Sedangkan, misalkan contoh skillnya itu skill presentasi, kepemimpinan, komunikasi, interpersonal, dan penjualan. Sedangkan mentoring itu, mentor lebih senior dan memiliki keahlian yang lebih di suatu bidang tertentu dibanding mente. Eh, yang kelima itu aspek secara jadwal acara. Coaching itu agenda dibuat bersama untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang ingin dicapai. Sedangkan mentoring itu agendanya ditetapkan oleh mente dan mentor mengikuti agenda tersebut. Sedangkan dalam aspek hasil, coaching itu hasil yang diperoleh bersifat spesifik dan terukur. Sedangkan kalau mentoring itu hasilnya dapat berubah seiring waktu tergantung pada minat dan perilaku pengembangan keseluruhan dari mente tersebut. Manfaat mentoring itu dapat mendukung pertumbuhan karir. Yang kedua itu sebagai sumber wawasan. Yang ketiga itu membantu menetapkan tujuan. Yang keempat itu menjaga fokus dan tanggung jawab. Yang kelima itu membangun relasi. Karena itu orang yang dapat membuat orang yang bisa dipercaya. Selanjutnya itu memberikan kritik dan konstruktif. Selanjutnya itu dapat memberikan panduan. Dan yang ke-10 itu mendapatkan pengalaman yang relevan. Selanjutnya contoh mentoring. Di sini mentornya Diana, seorang kepala tim marketing yang berpengalaman selama 5 tahun. Mentornya yaitu Andi sebagai lulusan yang baru saja diterima sebagai staf marketing di sebuah perusahaan tempat Diana bekerja. Tujuan mentoringnya adalah membantu Andi beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan dan tim marketing, membekali Andi dengan pengetahuan dan keterampilan dasar marketing, lalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada Andi dalam menyelesaikan tugas-tugas, membantu Andi mengembangkan rencana karir di bidang marketing. Lalu manfaat mentoringnya adalah Andi merasa lebih didukung dan diterima di lingkungan yang kerja yang baru. Andi lebih cepat memahami konsep dan kerja prak Andi lebih cepat memahami konsep dan praktik marketing. Andi memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam pekerjaannya. Andi memiliki rencana yang lebih jelas untuk mengembangkan karirnya di bidang marketing. Lalu kegiatan mentoringnya adalah sesi mentoring rutin. Diana dan Andi bertemu secara rutin, misalnya sekali seminggu, untuk berdiskusi tentang pekerjaan Andi, tantangan yang dihadapi, dan hal-hal yang ingin dipelajari. Yang kedua ada shadowing. Andi mengikuti Diana dalam
kegiatan sehari-harinya seperti meeting dengan klien atau presentasi marketing untuk belajar secara langsung. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Diana membantu Andi mengidentifikasi sumber daya belajar yang relevan seperti kursus online atau materi training internal untuk meningkatkan pengetahuan di bidang marketing. Lalu yang keempat ada pemberian tugas. Diana memberikan Andi tugas-tugas yang semakin menantang seiring dengan perkembangan kemampuannya, agar Andi bisa belajar dan berkembang. Yang kelima ada feedback dan motivasi. Diana memberikan feedback yang konstruktif terhadap pekerjaan Andi dan memberikan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Sekian Sekian dari presentasi. dari Ya. kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.